Pak Iwan, saya sangat yakin sudah berkali-kali mengkhatamkan Quran. Setidak-tidaknya setahun sekali, ya paling tidak. Mungkin sudah ada juga yang biasa membaca terjemahnya, karena saya yakin ya kita-kita ini memang tidak terbiasa baca Quran dan paham, kecuali harus baca terjemahnya ya. Nah, Pak Iwan coba lihat. Banyak nggak disebutkan tentang Yahudi di situ? Bani Israel, Yahudi, Ahlul Kitab. Banyak nggak? Banyak. Kalau mau saya bandingkan antara musyrikin, apalagi kalau disebut musyrikin Quraisy ya, bahkan tidak ada itu. Ada satu aja dalam surah itu, Al-Quraisy. Musyrikin sama Yahudi, mana lebih banyak sebutannya? Ceritanya. Bani Israel. Saya bandingkan lagi antara Bani Israel, sebetulnya banyak nih Bani Israel, Yahudi, Ahli Kitab gitu ya, dengan cerita tentang umat Islam, era Rasul dan sampai sekarang. Ya, sekarang tidak ada, berarti era Rasul lah. Yang mengisahkan tentang kehidupan Rasul Muhammad SAW. Nah, bingung Pak Rehan, ada nggak? Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Cerita tentang Bani Israel, ada nggak? Banyak. Ya, Al-Quran itu Allah turunkan sepanjang hidup Rasul. Sepanjang hidup Rasul. Ya kan? Sepanjang hidup Rasul. Dan kita lihat bagaimana sejarahnya pada masa Rasul. Sering nggak Rasul berhadapan dengan Yahudi? Kita bandingkan antara berhadapan dengan orang Quraisy dengan orang Yahudi. Mana yang lebih banyak? Orang Quraisy perang itu, hitung perang, coba Pak Iwan hitung perang. Saya sebutkan 5 perang di kita nih. Pak Iwan sebutkan 5 perang. 5 perang pada masa Rasul. Random saja, random. Badar, Uhud, apalagi? Kondak, apalagi? Tabuk, apalagi? Siffin. Siffin bukan pada masa Rasul. Boleh, Khaybar. 5 disebutkan, cuman 1 yang berperang melawan Yahudi. Jadi, bisa kita katakan, bisa kita simpulkan, sebagian besar interaksi Rasul pada masa dahulu, ketika masa Al-Quran diturunkan itu, interaksi terbesarnya itu bukan dengan Yahudi. Tetapi, kalau kita mau bilang Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, ternyata isi juknis terbanyak itu adalah kisah Yahudi. Saya sangat yakin pada masa dahulu sahabat itu bertanya-tanya, ya Rasul ini kan juknis nih, way of life, jalan hidup kita, guide kita, petunjuk kita nih Al-Quran. Kenapa isinya lebih banyak cerita, kisah tentang Yahudi, menjadi tanda tanya besar. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Ini sebenarnya sekaligus menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa memang kita nanti sampai pada masanya petunjuk itu akan digunakan. Sampai pada masa nanti sangat perlu umat untuk paham betul tentang Yahudi. Cuman ternyata Allah takdirkan bukan pada masa Rasul, bukan pada masa Mulkan, bukan pada masa muhaddisin, bukan pada masa imam mazhab, bukan. Karena kala itu belum kelihatan Yahudi. Betapa kita merasa bahwa inilah saatnya. Semua yang terdapat dalam Al-Quran, semua kisah tentang Yahudi itu terpapar di depan mata kita. Kenapa? Karena di masa kita muncul kejahatan mereka.